Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya, istri saya tercinta. Kita akan masuk dalam segmen kerinduanku dan mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu dan kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada hari ini adalah tujuan utama hidup orang percaya. Suatu hari saya dalam perjalanan dari Jakarta, saudara, menuju ke sebuah daerah. Karena macet sekali, Jumat malam dan hujan pula, saudara. Jadi macet dan capek sekali karena sudah seharian keluar rumah. Dan di tengah perjalanan di depan saya ada mobil yang belok ke kiri masuk ke rumahnya dia. Sudah langsung terbayang di otak saya, enak banget ya. Sampai di rumah dia ganti baju, mandi, air anget, makan, nonton TV dan sebagainya. Walaupun saya pengen banget ngerasain yang dirasain, mandi, makan, air anget, tapi saya nggak akan ikut belok ke rumahnya. Kenapa? Karena itu bukan tujuan saya. Saya nggak peduli seberapa gede rumahnya, saya nggak akan belok ke tempat itu. Karena itu bukan tujuan saya. Saya akan terus berjalan kurang lebih 1,5 jam lebih dari rumah orang tersebut sampai di rumah saya. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya tahu apa tujuan saya. Saya ngerti kemana saya harus melangkah. Saya tahu tempat dan tujuan, kapan belok, kapan berhenti. Dan saya bisa memotivasi diri saya untuk terus berjalan sekalipun macet, hujan, dan banyak sekali mobil. Karena saya tahu tujuan. Celakanya banyak orang hari ini hidup tidak tahu tujuan hidupnya. Banyak orang hari ini hidup cuma sekedar menjalani hari ke hari, bangun pagi ke kantor, kerja, pulang, dan seterusnya begitu. Akhir bulan dapat gaji, kasih duit ke orang lain, bayar ini, begitu seterusnya sampai Tuhan datang kedua kali. Kutipan yang menarik dikatakan orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas di dunia ini sama seperti seorang yang berenang dalam kegelapan di tengah lautan. Dia berenang di tengah kegelapan, cuman tenaga doang, tapi don't know kemana tujuannya. Nggak tahu kemana arahnya. Sekalipun mereka mungkin melakukan sekolah, berpendidikan, atau bekerja, atau melakukan apapun, tapi seringkali mereka melakukan tersebut bukan itu tujuan hidup mereka. Mereka seringkali hanya hidup ikut-ikutan dengan orang lain. Lalu apa tujuan hidup orang Kristen? Tujuan hidup orang percaya. Seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, saudara, Life mengatakan bahwa tujuan hidup orang percaya jauh lebih besar daripada sekedar tujuan hidup keluarga. Jauh lebih besar dari sekedar mencari duit, beranak cucu, dan sebagainya. Tujuan hidup orang percaya dapat diketemukan melalui pencipta, saudara, dan saya. Ketika kita ingin mengetahui siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Sejak awal penciptaan, Allah memberikan mandat kepada dunia, kepada manusia untuk mengelola bumi dan mengerjakannya. Tujuan orang percaya, kita akan masuk dalam inti yang pertama. Tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Memuliakan Allah adalah sebuah konsep yang besar yang sangat penting untuk dipahami oleh orang-orang percaya. Bahwa apapun yang kita lakukan baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, dimanapun kita ditempatkan, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Allah. Etos hidup kita adalah agar melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Way of life, mindset kita, world view kita, sudut pandang kita harus digerakkan untuk menuntun orang mendekat kepada Tuhan. Kolose 3 ayatnya yang ke-17 dan 23 mengatakan demikian. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Apapun yang Kolose 3 ayat yang ke-23, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi di ayat yang kita baca kita tahu bahwa tujuan gerak hidup manusia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu for the glory of God, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan, maka kita akan melihat segala yang terbaik dicurahkan dalam hidup kita. Yang kedua, tujuan hidup orang percaya adalah untuk hidup seturut dengan firman-Nya, yaitu untuk mentaati Tuhan. Ketika saudara dan saya belajar taat kepada Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara hebat yang luar biasa. Firman Allah mengatakan, barang siapa mengasihi aku, maka dia akan mentaati perintah-perintahku. Artinya ketika kita mengatakan kita taat kepada Tuhan, maka kita akan hidup mau taat sama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Orang yang mau taat sama Tuhan artinya tahu prioritas yang paling penting dalam hidupnya. Orang yang mau taat sama Tuhan berarti dia menyadari bahwa Tuhan lebih penting dari segala sesuatu. Kejadian 22 ayat yang kedua dan 3, kisah Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Sekalipun dia mengasihi Ishak, tapi dia lebih mengasihi Allah lebih daripada Ishak itu sendiri. Sehingga dia mempersembahkan Ishak. Prioritas artinya kita tahu mana yang benar. Prioritas yang benar artinya Tuhan adalah segalanya. Sekalipun segala sesuatu berubah, tapi Tuhan tetap yang terpenting. Ketika kita punya prioritas yang benar, maka kita akan melihat perkara-perkara luar biasa dicurahkan dalam hidup kita. Orang yang tahu tujuan hidupnya, prioritas hidupnya, tujuan utama hidupnya, yaitu yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua untuk taat mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa agar kiranya renungan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Bagikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku Tuhan, di tangan-Mu, di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari bawa hatimu bilang sama Tuhan, ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.